Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi permintaan pre-order e-commerce menggunakan machine learning. Mengapa prediksi permintaan itu penting? Yang pertama, karena fluktuasi permintaan pre-order. Permintaan produk pre-order seringkali tidak stabil dan sulit diprediksi, menyulitkan perencanaan inventaris yang akurat. Yang kedua, karena resiko bisnis tinggi. Prediksi tidak akurat disebabkan kelebihan atau kekurangan stok, berakibat kerugian finansial dan reputasi bisnis. Yang ketiga, tantangan data historis. Data historis sering tidak terorganisir atau lengkap, mempersulit analisis dan ekstraksi pola yang relevan. Yang keempat, ada solusi mode AI. Model machine learning menganalisis data kompleks dan mengidentifikasi pola, meningkatkan akurasi prediksi permintaan secara signifikan. Metodologi pipeline data science. Yang pertama, ada pengumpulan data awal, yaitu mengumpulkan data historis penjualan, kondisi pasar, dan data permintaan aktual dari sistem pre-order. Yang kedua, ada tahap data cleaning, yaitu memastikan kualitas data, membersihkan anomali, mengatasi nilai yang hilang, dan format tidak konsisten. Yang ketiga, ada proses feature engineering, yaitu mengembangkan fitur baru dari data mentah dan menerapkan teknik statistik untuk meningkatkan kekuatan prediktif. Yang keempat, ada pengembangan model ML, menerapkan algoritma machine learning untuk membangun model prediksi permintaan yang akurat dan andal. Yang kelima, ada evaluasi performa model, mengukur akurasi model untuk membuat keputusan bisnis kritis seperti optimalisasi inventaris dan produksi. Tantangan terbesarnya yaitu penanganan data tidak terstruktur, masalah identifikasi tipe file dan encoding. Data mentah sering datang dalam berbagai format dan encoding yang tidak standar, menyulitkan pembacaan awal. Solusi teknis untuk pembersihan data, yaitu standarisasi format, validasi dan transformasi, deduplikasi dan unifikasi, regular expression. Pembersihan data adalah langkah krusial untuk memastikan kualitas data dan akurasi model machine learning. Arsitektur model AI. Mengapa random forest regressor? Yang pertama, karena algoritma ensemble. Random forest menggabungkan hasil dari banyak decision tree yang berbeda. Dengan mengumpulkan prediksi dari setiap pohon, model ini menghasilkan hasil yang lebih stabil dan akurat. Yang kedua, karena ketahanan terhadap outlier. Berkat sifat ensemble-nya, random forest kurang sensitif terhadap outlier. Prediksi individu dari pohon yang terpengaruh diimbangi oleh pohon lain dalam model. Yang ketiga, menangani data campuran. Regresor ini dapat memproses data numerik dan kategorikal secara efektif tanpa pra-pemrosesan ekstensif, menjadikannya pilihan fleksibel untuk berbagai dataset. Yang keempat, karena pencegahan overfitting efektif. Melalui teknik bagging dan pemilihan fitur acak, random forest secara inherent mengurangi resiko overfitting, memastikan generalisasi yang baik pada data baru. Hasil dan evaluasi. Mean absolute error atau yang biasa disebut MAE mengukur rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai aktual. MAE rendah menunjukkan akurasi tinggi. Pencapaian akurasi model menunjukkan performa prediksi yang kuat, menghasilkan perkiraan pesanan yang akurat dengan MAE rendah secara konsisten. Bisa dilihat ya teman-teman visualisasi perbandingannya. Grafik menunjukkan keselarasan tinggi antara pesanan aktual dan prediksi AI, memvalidasi reliabilitas model.
Model ini sangat cocok untuk perencanaan stok, mengoptimalkan inventaris, dan efisiensi operasional. Kesimpulan proyek. 1. Kualitas data dan advanced cleaning. Kualitas data yang tinggi dan proses pembersihan data lanjutan merupakan fondasi esensial. Ini memastikan akurasi model prediktif dan keandalan hasil analisis. Yang kedua, wawasan prediktif dari data historis. Data historis berhasil diubah menjadi wawasan prediktif. Metrik evaluasi seperti mean absolute error digunakan untuk mengukur akurasi peramalan stok. Yang ketiga, potensi pengembangan sistem lanjut. Sistem ini memiliki potensi besar untuk pengembangan berkelanjutan. Optimasi model dan integrasi metrik evaluasi dapat meningkatkan akurasi jangka panjang. Berikut presentasi dari saya. Yuk kita lanjut ke program di Google Colab-nya. Berikut programnya ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Kalian ikutin aja langkah-langkahnya. Teman-teman, di sini bisa kita masukin tahun, bulan, dan tanggal. Lalu masukin kategorinya. Contoh di sini aku pakai LCD. Lalu masukkan model HP-nya. Di sini aku iPhone 11. Terus udah deh muncul permintaan untuk LCD iPhone 11 itu 6,35 unit ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.